Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khadamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'addi alaina bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala warattilil qur'ana tartila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fit tajwidin azman khurrira sammaituhu hidayatas sibyani arju ilahi ghayatar ridwani. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah wa shalla lan muga-muga paring tambah rahmat ta'zim sapa Rabbuna pangeran kita alan nabi ing atase Nabi Muhammad al-Mustafa kang dipilih habibina hiyo kekasih kita wa alihi lan muga-muga tetep ing atase keluargane Nabi wa sahbihi lan sahabate Nabi wa mangkara lan wong kang maca sapa man wa haka lan ngalapo sira fit tajwidi ing dalam ilmu tajwid nadman hurrira ing nadhaman kang dibersihake apa nadham samaitu ngarani sapa ingsun hu ing nadham hidayatas sibyani ing aran hidayatas sibyan arju ngarep-ngarep ingsun ilahi ing pangeran ingsun ghayatar ridwani ing katoke keridhon. Makna yang terkandung dalam nadhaman tersebut yaitu segala puji bagi Allah yang maha agung dan semoga memberi rahmat ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah yang menjadikan kekasih kita juga keluarga dan sahabatnya Nabi dan semua orang yang membaca Al-Quran dengan baik. Maka mari bersama-sama membaca dan belajar ilmu tajwid dengan nadhaman ini yang sudah dibersihkan dari kesalahan. Nah, musonif memberi nama atau memberikan judul nadham ini dengan nama Hidayatus Sibyan. Maknanya memberikan pemahaman yang mudah dipahami oleh anak-anak. Dengan mengarang kitab ini, musonif berharap mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Puji itu ada 4 macam. Di antaranya yang pertama, pujinya Allah terhadap zatnya Allah. Kedua, pujinya Allah terhadap makhluknya. Ketiga, pujinya makhluk kepada sesama makhluk. Keempat, pujinya makhluk kepada Allah. Iku lillahi kagungane Gusti Allah. Puji yang ada 4 tersebut itu semua milik Allah. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina al-mustafa
Al-Mustafa kang dipilih, satu-satunya nabi yang dipilih Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Sedikit cerita tentang biografi musannif kitab Hidayatus Sibyan, yaitu Asy-Syaikh Sa'id bin Sa'ad bin Nabhan Al-Hadrami At-Ta'i Asy-Syafi'i. Syekh Sa'ad Nabhan adalah orang yang sangat alim, ahli bahasa, sastrawan, dan memiliki sanad qiraah sab'ah mutawatir. Kecintaannya kepada ilmu pengetahuan mengantarkannya menjadi orang yang mahir dalam berbagai cabang keilmuan keislaman. Syekh Sa'id Nabhan merupakan saudara dari Salim Nabhan, pendiri toko kitab Salim Nabhan di Surabaya, yang kemudian mendirikan percetakan kitab di tempat yang sama. Salim Nabhan sendiri terkenal sebagai pendatang yang turut lebur dalam gerakan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda di bumi Nusantara. Semangat dalam menentang kolonialisme menjadikan langkah geraknya dibatasi oleh pemerintah Belanda. Kitab-kitab yang beliau impor dengan bantuan Sa'id Nabhan pun harus selalu diawasi oleh pemerintah Belanda. Syekh Sa'id Nabhan berkelana ke berbagai penjuru dunia, Mekah, Mesir, dan cukup lama menetap di Nusantara bersama saudara beliau yaitu Salim Nabhan. Beliau hijrah dari Hadramaut ke Pulau Jawa dengan tujuan menyebarkan ilmu agama, sembari menambah pengetahuan dan mencari kawan yang berkenan saling membantu dalam kebenaran. Menurut sebagian cerita disebutkan bahwa Syekh Sa'id Nabhan ketika di Nusantara sempat mengajar ilmu kebahasa Araban, ilmu faraid, dan ilmu hadis. Akan tetapi belum ditemukan catatan sejarah yang menyebutkan berapa lama beliau tinggal di Pulau Jawa. Syekh Sa'id Nabhan pun berguru kepada para alim yang masyhur di masanya. Di antaranya guru-guru beliau adalah Habib Abdullah bin Husain Al-Faqih, Sayyid Abdullah bin Harun bin Syihab, Syekh Umar bin Abdul Karim Al-At-Tahar, dan Sayyid Ali bin Abdul Bir Al-Wara'i Al-Hasani Asy-Syafi'i. Sedangkan murid beliau yang paling terkenal di Nusantara adalah Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Bukti dari pernyataan bahwa Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani sempat menimba ilmu kepada beliau ialah ketika membaca biografi Syekh Yasin Al-Fadani dijumpai nama Syekh Sa'id Nabhan Al-Yamani. Beberapa penutur sejarah menduga kuat bahwa orang tersebut adalah Syekh Sa'id bin Sa'ad Nabhan Al-Hadrami Al-Yamani. Di akhir umurnya, Syekh Sa'id Nabhan memutuskan untuk kembali ke daerah asalnya, yakni desa Demon, Hadramaut, Yaman. Beliau pun menetap di sana hingga akhir hayatnya dan tutup usia pada bulan Jumadil Ula tahun 1354 Hijriah. Merujuk penelusuran Abu Ishaq Al-Hadrami, Syekh Sa'id Nabhan setidaknya telah mengarang 14 karya semasa hidup beliau. Karya beliau ada yang berbentuk prosa,
ada juga yang berbentuk nazom, dan buku Nasr al-Jawahir disebutkan bahwa sebagian dari karya Syekh Said yang berupa nazom dan qasidah-qasidah berbahasa Arab telah diterbitkan dan disebarkan di Mesir. Selain mengarang syair-syair pujian untuk Nabi Muhammad SAW yang telah terbit di Mesir, beliau juga menuliskan buku yang berisikan kritikan terhadap kaum Syiah Rafidhah. Karena di tulisannya yang dianggap menyinggung, itulah akhirnya beliau diancam oleh orang-orang dari kalangan Rafidiyah. Alasan tersebut yang kemudian menguatkan tekad beliau untuk pergi dari tanah Yaman. Karya Syekh Said Nabhan yang terkenal di Nusantara dan masih digunakan hingga sekarang adalah Nazom Hidayatus Sibyan fi Tajwid Al-Quran. Nazom yang memuat penjelasan tentang dasar-dasar ilmu tajwid ini biasa dimanfaatkan sebagai bahan ajar ilmu tajwid yang dihafal para santri pesantren maupun siswa madrasah di Indonesia. Nazom karangan Syekh Said Nabhan ini juga telah disyarahi oleh para ulama terkenal seperti Syekh Muhammad bin Ali bin Khalaf Al-Husaini Al-Haddad dengan kitabnya Irsyadul Ikhwan, kemudian juga Syekh Muhsin bin Ja'far Abu Nami dengan kitabnya Bahjatul Ikhwan, kemudian juga Syekh Ahmad Muthohar bin Abdurrahman Al-Maraqi As-Samarori dengan kitabnya Syifaul Jinan. Di samping syarah tersebut, Syekh Said Nabhan pun menulis syarah dari nazom karangannya yang kemudian diberi nama Mursyidul Ikhwan. Beliau juga menuliskan kitab Tuhfatul Walid fi Ilmit Tajwid yang berisikan pertanyaan dan jawaban seputar nazom Hidayatus Sibyan. Tak hanya berkutat dengan ilmu tajwid saja, Syekh Said Nabhan juga menuliskan kitab-kitab dalam berbagai cabang keilmuan lainnya. Dalam ilmu nahwu, beliau mengarang kitab Durratul Yatimah yang disyarahi oleh Al-Ahdal dan Al-Utsaimin. Kemudian kitab Suluk Ad-Duror, Ad-Duror Al-Bahiyah, dan Muntaha Al-Ghayat dalam ilmu tauhid. Kemudian dalam ilmu faraidnya beliau juga menulis kitab Uddatul Farid. Demikianlah itu sedikit cerita tentang biografi pengarang kitab Hidayatus Sibyan, beliau Asy-Syaikh Sa'id bin Sa'ad bin Nabhan Al-Hadrami At-Ta'i Asy-Syafi'i. Babu ahkamit tanwini wan nunis sakinati. Wallahu a'lam bis-shawab. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.